Para ilusionis atau magicians selalu berupaya untuk memukau perhatian masyarakat dengan aksi-aksi menakjubkan yang mereka tampilkan. Salah satu aksi andalan mereka adalah bisa berjalan di atas air. Antara lain ilusionis seperti Remy Bricka dan Grace Angel melakukannya di atas kolam renang yang besar. Sedangkan ilusionis dari Inggris, Dynamo, melakukannya dengan menyeberangi sungai Thames di kota London. Tentu saja, aksi mereka memiliki rahasia triknya masing-masing. Namun lepas dari trik itu, penampilan mereka memang memukau. Siapa yang tidak kagum melihat orang bisa berjalan di atas air? Tetapi, aksi-aksi akrobatik mereka dilakukan di atas air yang tenang atau setidaknya mengalir secara wajar. Sungguh berbeda dengan ketika Yesus berjalan di atas air. Yang pasti, itu bukan trik akrobat, dan itu dilakukannya jam 3 malam di atas danau Galilea yang sedang bergelora mengamuk karena tiupan angin sakal. Injil Matius menceritakannya dengan tujuan memperlihatkan otoritas Yesus di atas segalanya. 5 roti dan 2 ikan melayani kehendaknya memberi makan ribuan orang. Orang banyak tunduk pada perintahnya tatkala disuruh pulang. Para murid taat akan suruhannya untuk berlayar ke seberang. Air laut yang mengamuk pun tidak sanggup menghalanginya untuk berjalan menghampiri murid-muridnya. Malam pekat tidak menggelapkan matanya. Yesus memiliki otoritas penuh atas segalanya. Dia Tuhan. Tetapi sebenarnya ada satu manusia di muka bumi ini yang bukan ilusionis, namun bisa berjalan di atas air walau hanya sejenak, yaitu Simon Petrus. Ada 2 faktor yang membawanya sampai pada pengalaman luar biasa itu. Faktor pertama, karena perkenan Tuhan. Dengan otoritas penuh di tangannya, Yesus berkata kepadanya, "Datanglah." Matius 14 ayat 29. Karena Yesus mengajaknya, Petrus berjalan di atas gelombang lautan. Faktor kedua, karena Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus yang memanggilnya itu. Dari mana kita tahu? Matius 14 ayat 30 menceritakan ketika perhatian Petrus teralihkan oleh tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Artinya, sepanjang Petrus tetap memandang Yesus, ia tidak tenggelam. Tidak heran, kemudian Yesus menegurnya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Matius 14 ayat 31. Jadi, bimbang di sini maknanya adalah tidak tetap memandang kepada Yesus. Peter did not fix his eyes on Jesus. Sekarang, izinkan saya berpindah sejenak ke sebuah cerita. Seorang pelatih anjing gembala Jerman sedang mempertontonkan sesuatu yang menarik. Di atas ketinggian yang antara dirinya di ujung sini
dengan anjingnya di ujung sana hanya terhubung oleh satu balok cukup tipis sebagai jembatan. Ia memberi tanda atau aba-aba agar anjing itu menyeberang ke arah dirinya setelah di atas hidung atau moncongnya diletakkan sebuah gelas kecil berisi air. Dengan perlahan-lahan, anjing gembala Jerman itu menyeberang di ketinggian dari ujung ke ujung dengan selamat dan juga tanpa menjatuhkan gelas itu. Pelatih itu berkata kepada para penonton sesudahnya, mereka yang menyaksikan adegan mendebarkan itu, bahwa rahasia keberhasilan anjingnya ada pada tanda atau aba-aba yang ia berikan kepada anjing itu untuk mendekatinya. Bahasa ajakan dari tangannya, itulah kuncinya. Itulah penuntunnya bagi penyeberangan itu. Tetapi, kata pelatih itu selanjutnya, untuk itu saya harus menaruh beban di atas hidungnya, yaitu gelas berisi air yang ia tahu itu tidak boleh sampai jatuh, supaya matanya terus tertuju kepadaku dan pada aba-aba di tanganku. Rupanya, cerita tentang satu-satunya manusia yang bisa berjalan di atas air selain Yesus, yaitu Petrus, hendak memberi pesan kepada semua orang, termasuk kita. Bukan untuk berjalan di atas air, melainkan untuk memahami betapa pentingnya tetap memandang kepada Yesus. Keep looking at Jesus. Fix our eyes on Him. Petrus melihat tiupan angin dan gelombang sebagai godaan untuk melepaskan pandangan dari Yesus, seperti yang sering terjadi pada kita, bukan? Kesukaran, tekanan hidup, hambatan, dan kesusahan di dalam hidup ini menggeser fokus kita, sehingga pandangan kita tidak tertuju pada Yesus lagi. Itulah yang sering terjadi. Marilah kita belajar untuk melihat dari sisi sebaliknya. Bisakah gelombang dan tiupan angin, kesukaran dan tantangan hidup justru menjadi gelas berisi air yang dibebankan kepada kita untuk meluruskan dan menjaga fokus kita ke arah Yesus? Kita tahu jawabannya, sangat bisa. Banyak orang yang imannya justru bertumbuh dewasa di tengah himpitan kesukaran. Mereka menuai buah dari ketekunannya menjaga pandangan mata tetap ke arah Yesus. Oleh karena itu, tujukan pandanganmu ke arah Yesus. Lalu perhatikan tanda-tanda ajakan di tangannya, sebab Dia sedang menuntunmu. Bisa jadi masalahmu adalah sebuah ajakan darinya untuk menemukan hikmat-Nya. Ketakutanmu menjadi panggilan darinya untuk mencari hadirat-Nya. Hambatan di pekerjaanmu sebagai suruhan darinya untuk serius membangun usaha sendiri, sebab itulah yang dikehendakinya. Perlakuan buruk orang lain bisa jadi sebuah ajakan untuk menyadari dan mensyukuri betapa berharganya perlakuan baik dari banyak pihak yang kau terima selama ini.
Ketidakadilan yang menimpamu adalah panggilan untuk tidak jemu-jemu memperjuangkan yang adil, terutama bagi orang-orang kecil. Kritikan yang tertuju padamu bisa jadi adalah ajakan untuk belajar menertawakan diri sendiri dan menjadi lebih rendah hati. Di dalam anugerah Tuhan, jika kita ingin tetap berjalan di atas gelombang kehidupan ini dan tidak ditenggelamkan olehnya, tetaplah tujukan pandanganmu kepada Yesus. Fix your eyes on Jesus. Yesus Tuhanku, mampukan diriku untuk tetap mengarahkan pandang tertuju padamu, mengenali petunjuk aba-aba darimu, di balik semua hambatan dan tantangan yang menyerbu, dan terus berjalan maju dalam pimpinanmu. Amin.